Selamat datang di Java Pet and Company. Video kali ini kita mau bahas lagi tentang Q&A. Udah lama kita nggak bikin Q&A. Hari ini ada beberapa pertanyaan dari sang kameramen. Ada 11 ya? Ada 11 pertanyaan yang udah dipilih sama beliau. Nanti kita bacain satu persatu. Buat kalian bulan ini selamat menunaikan ibadah puasa. Kita ke Q&A, let's go. Pertanyaan nomor 1 dari Agus Gunawan. Halo Om Ponto, mau tanya dong, biopelet reaktor sebaiknya penggunaannya selalu nyala atau tidak Om? Oke, thank you Om Agus. Biopelet reaktor itu sebaiknya tetap nyala. Dia nyala terus, itu buat ngurangin nitrat. Jadi itu karbon dose, dia harus tetap jalan buat mengolah si bakterinya lebih aktif lagi untuk nurunin nutrien, nurunin nitrat. Nah, kalau misalnya si reaktor ini, biopeletnya ini, misalnya kalian udah lama nih dimatiin, terus kondisinya tetap di dalam sump filter kalian, kan airnya mengendap tuh. Nah, kalau misalnya sampai ditinggal berbulan-bulan dibiarin di dalam sana, itu hati-hati, kalian harus buang tuh airnya. Kalau nggak nanti akan jadi racun dia, karena itu ada penumpukan yang airnya nggak bergerak, bisa jadi nitrit di dalam sana. Jadi saat itu kalian nyalain, itu udah lama tuh, udah berbulan-bulan kalian nggak nyalain, terus tiba-tiba kalian nyalain, masuk ke dalam filternya kalian, hati-hati, hilang semua. Oke, next, ada dari Faik Irfan Mustafa. Permisi Om Ponto, kalau mau tank fish only, apa aja yang harus diperhatikan dalam airnya atau apa aja yang dibutuhkan? Untuk fish only itu kita perhatiin, pertama salinitas, asinnya berapa? Salinitas kita bisa pakai, nah ini nih ada, salinitas kita ada bisa pakai refraktometer, atau ya ini yang digital ya, digital refraktor dari Milwaukee. Akurasinya jos. Kalau kita sih pakai ini buat di livestock kita. Nah, atau kalian bisa pakai yang teropong refrakto, itu akurasinya juga udah bagus. Salinitas penting. Terus yang kedua amonia. Nah, ini amonia. Ini ada test kit amonia. Kalian bisa tes amonianya. Karena musuhnya ikan itu cuma amonia sama nitrit. Kalau di dalamnya ada amonia, itu berarti racun buat si ikan. Kalau bisa amonia itu 0. Terus paling apa ya, pH sih. Biasanya kalau kita fish only, pH kita jaga. Kalau misalnya ikan di dalam plastik, biasanya pH-nya itu akan turun secara perlahan tuh. Karena airnya nggak bergerak, oksigennya lama-lama habis, pH-nya pasti turun. Nah, kalau misalnya dari plastik kita dapat kiriman 1 kali 24 jam misalnya, kita harus naikin pH-nya pelan-pelan tuh. Jadi kita butuh pH-nya itu, kita tes dulu. pH-nya nih kita naikin pelan-pelan. Oksigen levelnya dinaikin, pH-nya pasti ikut naik. Biasanya itu aja sih yang kita perhatiin. Salinitas, amonia, nitrit, pH. Oke, saya rasa itu jawabannya. Next, Haikal Adlan. Permisi Ko. Bahas tentang cara ngedosing Big 3 Nano Tank-nya dong. Nah, Big 3 Nano Tank ini kita ngikutin dia sebetulnya. Nano Tank kita yang ada di galeri, kita pakai Red Sea. Jadi Red Sea ini dia udah kasih petunjuk sebetulnya, 1 mili untuk 100 liter air untuk naikin 1 ppm magnesium. Kalau mau dibahas detail, kita harus cari tahu dulu nih, turunnya si Big 3 ini berapa setiap minggunya. Nanti kalau misalnya udah ketahuan setiap minggunya berapa, tanpa kita mengganti kondisi koral di dalamnya, lama-lama kita akan tahu tuh ritmenya dia. Jadi setelah kita udah tahu, kita tinggal ikutin petunjuknya ini. Kalau kalian males ya kalian harus coba-coba, tapi harus tetap secara berkala dites dulu. Saya jelasin singkat deh mengenai ini. Kalau misalnya gini, dalam 1 minggu, misalnya saya turun magnesiumnya sekitar 7 ppm. Berarti setiap harinya kita udah langsung tahu kalau dia 1 mili untuk 100 liter untuk naikin 1 ppm, berarti 1 hari saya butuh 1 ppm. Karena 7 hari turun 7 ppm.
Jadi satu hari naik, kita butuh 1 ppm. Kalau misalnya isi kita 100 liter air kita, berarti kita butuh 1 mili setiap hari. Kalau misalnya secara berkala kita tes, turunnya misalnya 10 ppm per minggu, ya tinggal dibagi aja 10 dibagi 7, dibagi 7 hari. Jadi kita tahu satu hari kita dapat 1, sekian. Ngitungnya begitu sih. Nah, kalau kita untuk di nano tank itu kita manual sih, kita nggak pakai dosing pump. Jadi kita manual, memang seminggu sekali kita tes berkala berapa dia turunnya. Kalau misalnya koralnya kita tambahin atau ada yang mati, pengaruh nggak? Pasti pengaruh. Karena yang nyedot Big 3-nya itu berkurang atau bertambah, pasti berubah. Jadi besar kecilnya dia, terus kondisi lampunya juga akan mempengaruhi kebutuhan Big 3-nya dia. Karena saat dia nggak dapat fotosintesis, dia konsumsinya juga pasti berkurang. Kalau misalnya dia dapat di fotosintesis, mungkin CA-nya dia tarik lebih kuat karena dia akan lebih cepat untuk bikin tulang baru. Itu akan pengaruh. Nah, ini untuk magnesium dia 1 mili per 100 liter. Nah, ini alkalinity dia 1 mili untuk 100 liter untuk naikin 0,1 DKH. Ya, ini petunjuk-petunjuk ini tinggal kalian hitung aja. Berapa kebutuhannya kalian. Kalau misalnya 200 mili ya berarti paketnya 2 mili untuk naikin 0,1 DKH. Kalau kalsium 1 milinya dia untuk 100 liter air dia akan naikin 2 ppm kalsium. Mungkin kalau kalian masih bingung dengan ini, kalian bisa download di www.redseafish.com. Di situ ada ininya sih. Ada resep untuk Big 3 ini. Oke, itu aja. Next, dari Iwang Mars. Bakteri yang bikin air jernih di akuarium air laut atau air tawar itu beda apa sama? Ini saya agak bingung jawabnya. Beda. Tapi bedanya di mana? Saya juga kurang paham. Cuman di beberapa produk, nah kayak gini deh. Di beberapa produk, dia ada keluarin 2. Untuk fresh sendiri, untuk salt water sendiri. Tapi saya nggak tahu, mungkin ada beberapa strain bakteri yang berbeda. Cuma menurut saya untuk bikin air jernih di akuarium itu ya aerobik bakteri sih. Aerobik bakteri bikin air itu jadi bening. Terus anaerobik juga berpengaruh. Anaerobik itu akan bikin kita punya air itu kristal clear. Bening banget. Karena dia akan mengolah sampah-sampah nutriennya, fosfatnya, nitratnya. Kalau kita turunin mineral-mineral itu akan bikin air makin jernih. Cuman ada beberapa produk juga yang memang bisa untuk fresh dan untuk salt water. Tapi ada yang dibedain nih, ada yang fresh water sendiri, ada yang bakteri untuk salt water sendiri. Cuman saya kurang paham juga sih bedanya di mana. Apa yang bikin beda? Mungkin ada beberapa strain bakteri yang bisa hidup di air tawar, bisa hidup di air laut. Saya rasa itu sih. Oke, next. Dari Kenzi Rafael Chan. Om Boto, mau tanya lagi seputar koral. Kenapa koral yang baru beli setelah seminggu warna koralnya berubah lebih gelap? Tidak terang dari sebelumnya. Padahal udah pakai AB+. Parameter air CA 500, Mg 1500, KH 8,6, nitrat 50, fosfat 0,25. Apakah masih perlu pewarna koral? Mohon advice-nya. Thanks. Ini pasti SPS koralnya. Kalau LPS, nitratnya kalian 50, kayaknya warnanya tetap kenceng deh. Tetap cerah warnanya. Paling ada beberapa koral yang warnanya dominan merah kalau di nitrat 50. Ya ini koreksi kalau saya salah ya. Tapi kalau SPS iya. Pasti akan brownish, coklat. Karena nitratnya 50 tuh. Nitrat 50, fosfat 0,25. Sedangkan parameter yang baik buat SPS adalah nitrat itu maksimum 4. Kalau kita mau main di antara UNS sama ULNS, maksimal kita main di 4 lah. Mungkin 10 masih bisa. 10 masih oke. Tapi kalau udah di 50, pasti akan berubah. Pasti berubah. Dia nggak butuh nitrat segitu banyaknya. Masalahnya di nitrat dan fosfat. Fosfat 0,25. Kalau kita mau main, bikin aja di 0,03. Turunin lagi 0,03 kalau mau main SPS. Cuman ya hati-hati. Kalau misalnya ada LPS, LPS-nya nanti akan pucet warnanya. Nah, kalau LPS
nutriennya terlalu sedikit, warnanya pasti akan bleach. Pasti agak pucat. Warnanya dari merah mungkin agak jadi pink, lama-lama ya putih. Karena nggak kebagian makan. Ini padahal udah pakai AB+, ya. AB+ itu makanan koral. Makanan koral yang artinya dia akan ngasih nutrien di dalamnya. Jadi ada nitrat di sana, ada fosfat di sana, plus vitamin dan amino acid untuk bikin warnanya jadi keluar. Tapi kalau SPS dikasih parameter segini, dia pasti berubah jadi coklat. Coba aja turunin nitratnya dulu. Turunin nitratnya, fosfatnya turunin. Nah, cahayanya cukup. Kita lihat hasilnya. Mungkin itu jawabannya ya. Next. Khairul Sidik. Review tank baru yang ada di belakang itu dong, Om. Wah, mungkin maksudnya bukan ini kali ya. Tapi kebetulan kita lagi ada di sini. Tank belakang yang itu paludarium kita ada di sana. Cuman itu masih apa ya? Belum menarik sih menurut saya. Jadi kayaknya belum ada yang bisa di-review juga. Jadi kita lagi coba di sana itu pakai makroalga. Makroalga ini cuman kita belum siap lah, sistemnya belum oke. Kita masih belum menentukan skimmer yang mau dipakai apa. Saya juga pengen kasih skimmer yang bisa nanti saya review juga sih, tujuannya ke sana. Terus beberapa desainnya, scapingnya juga masih belum beres lah itu. Nah, saya ada kedatangan aquascaper juara 1 nasional. Nanti saya minta bantuan sama Yoga, namanya Yoga. Saya minta bantuan Yoga untuk scaping di sana. Apa yang cocok dengan tema itu, saya juga masih belum tahu lah. Jadi untuk review tank itu mendingan nanti aja. Tapi thank you Om, udah diperhatiin tank kita. Next, Robi Devi Aliansyah. Om Boto mau tanya dong, gimana caranya ngilangin kotoran seperti debu-debu halus yang berterbangan di main tank? Kalau lampu udah nyala, pasti kelihatan jelas dari dekat banyak debu-debu berterbangan kena arus. Padahal kondisi LPS happy banget, mekar maksimal. Cuman kelihatan jelek gara-gara kotoran seperti debu yang berterbangan. Makasih Om Boto. Ditunggu toko di Surabaya. Oke. Thank you Om. Tapi untuk toko di Surabaya kita punya rekanan namanya Aquatic Arts. Saya lupa alamatnya di mana. Cuman boleh main-main ke sana sih. Terus untuk kotoran seperti debu, kalau misalnya koralnya happy dan mekarnya bagus, ya biarin aja. Mungkin gara-gara debu-debu berterbangan itu. Tapi kalau mau ngilangin debu-debunya biasanya gini. Kalau kita ada debu-debu kayak gitu, memang ada proses beberapa hari kita untuk bikin debu-debu itu hilang. Debu-debu detritusnya itu hilang. Biasanya kita cuma kasih kapas doang sih. Kita kasih kapas filter nih di bawah. Karena kapas itu dia rapat banget. Atau kalian bisa pakai Bubble Magus filter shock. Dia ada yang 100 mikron. Rapat banget. Bening banget itu. Jadi kotoran yang kecil-kecil pun nggak bisa tembus sama dia. Karena dia 100 mikron. Tapi ya konsekuensinya setiap 1 hari sekali filter shocknya mampet. Karena dia rapat kan. Kalian harus cuci. Ganti. Ini kameramen saya ngambil nih. Nah, ini dia yang saya maksud nih. Ini filter shock Bubble Magus, dia 100 mikron, dia rapat banget. Nih, kalian kalau lihat tuh, dia mirip nih fungsinya kayak kapas. Cuman enaknya kalau kapas bisa sekali pakai buang, kalau kita pakai terus-terusan kita pakai. Setelah selesai cuci, bersihin, pakai lagi. Ini selamanya kalian bisa pakai. Nah, kalau yang skims kita juga ada ini. Kalau dia 300 mikron, 300 mikron kurang lebih, ya dia lebih jaraknya lebih renggang-renggang nih. 300 mikron dia lebih lebar-lebar. Nah, kalau ini kalian pakai kurang lebih 3 hari deh mampet, 2-3 hari ini mampet. Emang kalau mau bening banget ya ini. Cuman ya konsekuensinya kalian harus ganti. Kalau nggak dia pasti udah penuh nih. Dia akan ngeluap-ngeluap. Oke, thank you Om. Next, Rocky Rakun. Tanya Koniko and Koponto. Anemon kan butuh cahaya tinggi. Apa bisa menangani Aiptasia dengan blackout? Karena saya baca-baca Aiptasia masih masuk anemon juga. Ya betul. Cuman kalau misalnya Aiptasia itu di blackout kayaknya butuh waktu lebih lama sih. Nggak cukup kayak
3 hari, mungkin bisa seminggu atau bahkan lebih. Tapi kalau mau gampang kita tinggal pakai Red Sea Aiptasia X. Kita bisa suntikin dia di tempat-tempat yang ada Aiptasianya. Suntikin aja dia. Dia ini, nah ini dia. Aiptasia X. Ini memang diperuntukkan membasmi Aiptasia dari Red Sea. Ini kita juga pakai. Setiap kita suntik, setiap dia masih hidup, masih ada nih, kelihatan, suntik aja. Suntik terus. Pokoknya dia masih bisa ini sampai 21 hari sih. Tembakin aja. Setiap ngelihat ada dia tembak, lama-lama bersih. Pakai dia aja lebih gampang. Kalau kita pakai blackout, takutnya koral kalian kan kasihan, butuh cahaya juga. Yang ada nanti pada bleaching koralnya. Oke, thank you Om. Next, Sutrio Rio. Bang Ponto, suhu hangat apa pengaruh sama cyano yang makin banyak dan juga pantulan matahari langsung? Pasti pengaruh. Yang paling pengaruh adalah pantulan matahari langsung. Karena itu par dari segala par. Cahayanya kuat banget. Itu pasti langsung. Nah, cyano kan butuh fotosintesis kan. Dapat cahaya matahari, dia pasti mantap banget fotosintesisnya. Pasti makin banyak. Kalau untuk suhu anget atau dingin, saya kurang ngerti sih. Itu pengaruh atau enggak. Tapi kalau mataharinya, ya saya bisa jawab itu pengaruh. Karena cyanobacteria itu dia butuh cahaya untuk berfotosintesis. Dia dapat fotosintesis, akhirnya dia menjalar makin banyak tuh. Sebenarnya saya juga punya obat sih, cuman saya jadi kayak jualan mulu nih. Nggak apa-apa lah. Tapi buat kalian, ya ini kan solusi kan. Kita ada Red Cyano RX. Coba nih, kameramen saya mau ngambil nih. Kita tunggu sebentar. Ini kalau kita pakai, saya pernah bantuin beberapa tank customer untuk buang cyano. Ada yang hijau, ada yang merah. Jadi kita pakai si Red Cyano ini dari Blue Life Red Cyano RX. Ini yang buat cyano merah. Ini cepet banget ngeberantasnya dan aman. Reef safe. Cuman biasanya saya kalau misalnya pakai ini untuk di tank customer, selama kita treatment, skimmer saya matiin. Skimmer kita matiin, saya kasih puasa ikan-ikannya sama koral-koralnya. Karena nggak ada yang bantuin buat ngebuang amoniaknya, jadi biarin aja puasa. Puasa 2 hari, 3 hari, seminggu, nggak ada masalah. Jadi, karena kalau pas masuk ini, skimmer itu akan mendeteksi ada amoniak atau sesuatu bahan yang kira-kira nggak penting di akuarium kalian. Jadi skimmernya itu kayak muntah terus. Jadi biarin aja, saya matiin skimmernya beberapa hari. Biasanya 1 minggu paling lama. Cuman habis itu bersih, total bersih. Habis. Cuman saya puasain, atasnya saya nggak isi apa-apa. Karena saya takut amonianya ikut naik saat dia makan. Ikan-ikan atau koral dikasih makan, dia pasti amoniaknya naik. Karena dia ada pembuangan kan. Ini boleh dicobain salah satu solusi untuk bantu buang cyano. Next, Titi Yoni, Daud Ananto Putro. Permisi Om Ponto, mikrobubble di menteng berbahaya tidak ya? Cara mengatasinya gimana ya? Padahal baru cycling dan juga belum ada skimmer. Kalau pipa aman. Terima kasih Om. Oke, microbubble itu paling nggak disukain sama koral-koral. Kalau dia ada microbubble nempel-nempel itu akan mengganggu koral. Koral kalian nggak akan mekar secara sempurna kalau dia ditempelin sama microbubble. Karena microbubble itu sifatnya halus, dia bisa nempel-nempel di koral-koral. Koral-koral kalian pasti akan berlendir tuh. Buang itu, dia buang lendirnya. Stres dia lama-lama. Kalau misalnya belum ada skimmer terus sudah ada banyak microbubble, perhatiin di sump filter kalian. Ada chamber 1 buat air turun, chamber 2 buat skimmer atau buat media bakteri, chamber 3 atau chamber 4 yang terakhir. Kalian lihat, chamber terakhir sama chamber yang sebelumnya, jatuhnya air ini menghasilkan bubble nggak? Kalau dia menghasilkan bubble, dia jatuhnya agak tinggi, dan dia menghasilkan bubble di atas, disedot sama pompa,
ditembak ke atas, dia pasti akan jadi micro bubble. Pasti. Jadi kalau bisa levelnya jangan terlalu tinggi sama pompa tuh. Level air yang di chamber sebelumnya dengan chamber terakhir yang tempat pompa return kalian, bikin supaya arusnya ini nggak terjadi percikan gelembung udara, nanti itu yang akan bikin jadi micro bubble. Biasanya di situ masalahnya. Coba aja Om. Oke, thank you. Next. Ini yang terakhir. Oke. Chin Devin Suhendi. Halo Koponto, mau nanya, kalau mau pindahin isi main tank lama yang full coral dan ikan ke tank baru yang lebih besar tanpa cycling lagi, apakah bisa Om? Nggak bisa. Gimana caranya ya? Terima kasih. Oke. Jadi gini, ini boleh dicoba ya. Airnya kalian pakai semuanya. Mungkin ya pasti tambah kan karena tanknya lebih besar, pasti kurang. Tambahin airnya. Tapi paling nggak air yang di tank lama itu dipakai semua. Dipakai semua. Terus bakterinya, medianya kita pindahin pelan-pelan ke tank baru yang lebih besar. Terus setelah itu penuh, jalanin dulu. Jadi ikan sama koral kita tampung dulu nih di bak dengan air si tank lama. Kita taruh dulu di bak, kita tampung sebentar. Dia udah penuh, tank baru, cycling sebentar, biarin putar sampai dia udah bening. Bisa sih. Kita masukin pelan-pelan koral sama ikannya ke tank baru. Bisa. Yang penting pastiin suhu, salinitas dan lain-lainnya sama sebelumnya. Jadi kita nggak perlu kayak adaptasiin mereka lagi ke air yang baru. Jadi mereka udah biasa tinggal di parameter yang itu, kita samain parameternya di tank yang baru. Paling itu aja dari saya. Last question dari kameramen saya. Pertanyaan dari kemarin katanya. Protein skimmer bisa untuk air tawar atau tidak? Oke. Ini pertanyaannya bagus juga. Saya nggak tahu ini dapat pertanyaan dari siapa nih. Tapi gini, protein skimmer itu memang dia hanya berfungsi di air laut. Kenapa? Karena air laut itu berat. Lebih berat daripada air tawar. Jadi dia bisa menghasilkan micro bubble. Jadi kalau dia bisa menghasilkan micro bubble, dia bisa mecahin air sampai segitu halusnya, akhirnya terpisahlah partikel airnya itu. Jadi amoniaknya itu, lendirnya yang bersifat minyak itu, dia bisa naik ke atas, airnya yang bagus dia bisa turun ke bawah. Cuman kalau untuk di air tawar, karena dia airnya itu lebih enteng, akhirnya dia nggak bisa bikin jadi micro bubble. Jadi kalau skimmer kita dipasang di air tawar, akhirnya gelembungnya tuh besar-besar. Nggak bisa sampai bikin buih yang halus untuk mecahin partikel airnya. Jadi nggak berfungsi untuk di air tawar. Paling itu sih, kameramen. Itu pertanyaannya bagus juga tuh. Oke lah. Ya udah, terima kasih buat kalian yang udah nanya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan lagi, kalian bisa komen di bawah. Nanti kita akan bikin lagi Q&A episode berikutnya. Di sini saya bukan menggurui, saya hanya berbagi pengalaman ke kalian buat para river pemula. Mudah-mudahan informasi ini cukup membantu untuk kita bisa mulai bermain di saltwater dengan baik lah. Ya nggak tahu bisa diikutin apa enggak, tapi ya kita cuma sharing aja. Saya cuma sharing aja, berbagi pengalaman. Nah, kita juga udah bikin video-video Q&A. Kalian bisa lihat nih di video-video kita sebelumnya. Ada mungkin ya banyak, lumayan lah. Ada beberapa video mengenai Q&A. Kalian juga bisa lihat di, ya kalian cari deh. Mungkin nanti kita mau beresin itunya aja kali ya, biar lebih enak. Kayak playlist ya, apa sih namanya? Ya, di playlist ada Q&A, kita bikin folder khusus. Jadi kalian kalau mau baca-baca atau siapa tahu pertanyaannya udah pernah dibacain sebelumnya, kalian tonton aja. Ya udah, sampai di sini video kali ini. Sampai ketemu lagi di Q&A berikutnya. Bye bye.